Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu tidak pernah bosan melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama di sini dalam suasana yang hangat. Walaupun kita tahu keadaan masjid kita seperti ini karena kemarin terkena angin puting beliung, angin ribut, sehingga ada beberapa bagian yang mungkin bocor dan jamaah semua mengenai beribadah di sini sehingga menyebabkan kurang nyaman beribadah di sini dengan kondisi seperti ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi contoh suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak nanti kita bisa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam suasana yang serba darurat ini, mari kita semoga tetap semangat untuk kita mendengarkan beberapa ayat Al-Quran untuk kita pahami dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah, karena kebetulan ada yang bertanya ke saya kemarin kan gitu mengenai infak, khususnya infak masjid ini seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi hari ini mari kita sama-sama kita kita telaah lebih dalam mengenai infak. Jadi dalam Al-Quran kata-kata infak itu terdiri banyak di banyak ayat ya, ada di banyak ayat. Yang pertama yang akan coba saya bacakan adalah manfaat dari infak itu sendiri, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang berinfak, maksudnya infak ini infak harta ya, harta atau setara harta. Infak itu lebih spesifik dibanding sedekah. Jadi ada istilah ziswaf ya, ada zakat, infak, sedekah. Nah, terus bedanya apa sih kan gitu. Jadi kalau zakat itu harta yang wajib kita keluarkan, ya kan? Tapi ada waktu tertentu yang dikeluarkannya dan ada tata caranya seperti apa. Dan ada penerimanya siapa aja. Jadi zakat itu gitu. Satu adalah sifatnya wajib. Yang kedua ukurannya jelas, ya kan? Yang ketiga penerimanya juga jelas. Jadi ada 8 asnaf penerimanya zakat. Mungkin suatu saat nanti kita akan bahas khusus masalah zakat. Karena memang menjelang Ramadan, biasanya nanti di akhir Ramadan kita akan membayar zakat. Zakat adalah wajib sifatnya. Yang kedua adalah infak. Nah, infak ini sifatnya sunnah. Tapi infak ini biasanya berupa harta atau yang setara harta. Apa maksudnya setara harta? Misalnya lagi ada pembangunan masjid. Ya kan? Kalau orang punya harta, kasih harta. Ada yang kasih uang, ada yang kasih semen, ada yang kasih batu dan sebagainya, barang bangunan lah. Tapi ada juga kalau dia misalnya dia nggak punya uang, nggak mampu dengan uang, tapi dia punya tenaga, ya kan? Sebetulnya dia berinfak harta juga, tapi secara tidak langsung. Misalnya ikut bantu apa yang harusnya orang kita nyewa, misalnya nyewa tukang, ya kan sehari 150.000,
misalnya, atau 200.000, karena dia juga bisa bantuin nukang gitu kan, atau jadi kenek, ya sebetulnya dia berhak juga mendapat bayaran itu, tapi dia nggak mau dibayar. Artinya dia berinfak dengan harta bayarannya dia. Dia harus menerima sebagai ikutan dia bagi tukang di sini, dia bisa menerima 100-200.000, tapi dia berinfakkan kembali karena dia maksudnya nggak bisa menggunakan harta dan dia nggak mau menerima bayaran, ya diinfakkan. Itu namanya bentuk infak juga, infak harta yang dikeluarkan secara tidak langsung. Itu nama infak. Kalau yang ketiga adalah ini sedekah. Kalau sedekah itu bentuknya semua kebaikan itu sedekah, tidak harus harta. Bahkan senyum pun di jalan itu sudah namanya sedekah. Ya kan, kita membuang ada duri di jalan itu juga sedekah. Bahkan kita mendatangi istri kita di malam Jumat itu juga sedekah juga bentuknya. Jadi semua kebaikan apapun juga namanya itu kategori sedekah. Boleh Jumat ngapain aja. Sedekah, ya kan? Nah, kalau wakaf adalah mengeluarkan harta kita, tapi hartanya nggak habis dipakai. Kayak misalnya, makanya wakaf itu biasanya bentuknya tanah, misalnya wakaf. Tanah itu nggak habis dipakai, nggak boleh tanahnya dijual dan sebagainya, karena itu tanah wakaf. Tanahnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebutuhan kaum muslimin, seperti itu. Bisa juga wakaf berupa uang boleh, tidak harus harta, tidak harus tanah wakaf. Saya wakaf uang. Kalau wakaf uangnya nggak boleh dipakai, diputar jadi modal bisnis misalnya. Yang mana keuntungan bisnis tersebut sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Itu juga wakaf sama wakaf. Tapi wakafnya wakaf dalam bentuk uang misalnya, itu dibolehkan. Seperti itu. Nah pagi ini kita akan khusus membahas mengenai bab infak. Kita sudah tahu pahala infak tadi dalam ayat tadi yang saya ceritakan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fis sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang berinfak harta atau yang setara harta di jalan Allah seperti orang yang sedang menanam biji. Kamathali habbah, seperti orang yang menanam biji. Ambatat sab'a sanabil. Satu biji yang ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai itu biji. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam setiap tangkainya tumbuh lagi 100 biji. Bayangin, satu biji ditanam, ya kan, tumbuh menjadi 7 tangkai. Di dalam setiap tangkainya tumbuh lagi 100 biji. Artinya itu pahalanya luar biasa. Kalau kita hitung dengan matematika, ya satu yang kita tanam 700 yang muncul, ya kan? Setiap tangkai ada 100, setiap tangkai ada 100, semuanya ada 7 tangkai, artinya 700. Bahkan tidak sebatas itu. Fi kulli mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya. Kan? Karena apa? Allahu wasi'un alim, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Seperti itu. Jadi itulah pahala orang yang berinfak, khususnya harta atau setara harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas sebaiknya kepada siapa nih infak ini kita berikan? Nanti dijelaskan di dalam ayat yang lain. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dan berikanlah, ya kan, dal qurba kepada saudara terdekat kita, kerabat, dal qurba, berkerabat. Jadi kalau infak kita kasih dulu ke kerabat terdekat, jangan sampai kita kasih fakir miskin yang jauh-jauh. Ya, kita punya saudara ya, kesusahan nih, kita nggak mau bantu dan sebagainya. Itu sebetulnya salah, ya, nggak baik menurut agama. Yang pertama adalah saudara dulu yang paling dekat. Kalau saudara sudah, makanya baru wal miskin, fakir miskin di sekitar kita, masih miskin sekitar kita. Pastikan tetangga kita, ya kan, depan, belakang, kanan, kiri, kalau ada yang kekurangan, ya kita bantu. Dan sampai kata Nabi, ada orang yang tetangganya kelaparan sementara dia tidur kekenyangan. Nah, itu bahayanya sangat besar, seperti itu. Yang terakhir siapa? Yang terakhir ada wabnas sabil,
adalah orang-orang baru orang minta-minta di jalan. Nah itu urutannya seperti itu. Jadi yang pertama adalah tetangga, yang pertama adalah kerabat, kedua adalah orang-orang miskin sekitar kita, barulah yang ketiga adalah orang-orang yang peminta-minta di jalan. Nah, kalau itu semua kita udah terpenuhi, silahkan disalurkan ke tempat yang lain. Nah, seperti itu. Dan bagaimana ukurannya berinfak itu? Itu jelaskan juga dalam ayat yang lain. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kan? Dan apabila kalian itu berinfak, jangan kebanyakan. La yusrifu, jangan kebanyakan. Wala yaqturu, dan juga jangan terlalu sedikit. Jadi yang sedang-sedang aja. Dan kita, wah pokoknya gampang di rumah makan dan sebagainya, semua harta kita habiskan. Nah itu nggak boleh juga. Jangan lupa untuk keluarga kita di rumah juga harus ada harta untuk ya, kebutuhan kita sendiri gitu loh. Jangan sampai karena semangat pengen infak semua dikeluarkan, itu juga nggak baik. Atau sebaliknya sedikit banget gitu kan, giliran kita traktir teman-teman. Teman-teman datang, saya undang makan-makan di rumah misalnya, ke traktir semua atau di mana, berapa juta dikeluarkan. Tapi giliran di masjid misalnya 2.000 yang dimasukin, nah gitu loh. Itu juga kebangetan juga gitu kan. Padahal malam minggu besok misalnya ada acara sama teman-teman pesta, kita keluarkan harta yang banyak. Tapi giliran ke masjid cuma 2.000, cuma 5.000 misalnya, itu juga terlalu sekali gitu loh. Kalau kita pengen berinfak yang banyak, ya, sebaiknya diseimbangkan lah. Kesini sekian, ini kesini sekian, jangan terlalu boros, tapi juga jangan terlalu sedikit. Nah, caranya berinfak seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan, nah ini pertanyaan yang sampai ke saya adalah infak ke masjid, khususnya di masjid kita ini. Nah, kita bahas sekarang. Jadi kalau infak ke masjid itu terbagi atas 2. Yang pertama namanya infak muqayyad. Infak muqayyad adalah infak yang akadnya, nah ini pembagian infak secara akad. Akadnya adalah pasti. Pak Rahmat, saya mau infak buat karpet. Nah, itu pasti akadnya. Ini duit buat karpet jangan sampai dipakai untuk yang lain-lain, itu nggak boleh. Ya kan, karena akadnya buat karpet. Saya mau infak buat sound system. Ya harus itu dipakai, nggak boleh dipakai yang lain. Saya mau infak buat listrik, ya untuk beli listrik. Itu namanya infak yang sifatnya muqayyad. Ada akadnya jelas. Tapi ada lagi infak yang ghairu muqayyad. Infak yang tidak ada akadnya. Pokoknya saya nyumbang dah ke masjid, saya masukin ke enceleng, ya terserah buat apapun, operasional masjid. Silahkan, saya ikhlas ya. Mau buat beli lampu kek, mau buat beli sabun, mau buat beli apa macam-macam lah semuanya. Pokoknya semua yang penting untuk kemakmuran masjid, untuk kebutuhan operasional masjid. Bagaimana supaya jamaah tetap banyak yang hadir untuk mendengarkan kultum, ya kan? Kita pahalanya dapat. Karena zikir setelah subuh sampai dengan syuruk itu setara dengan 100 rakaat salat sunnah. Ya kan? Apalagi waktu syuruk ditambah juga dengan 2 rakaat salat syuruk, itu pahalanya setara dengan haji dan umroh. Nah, pahala yang paling banyak itu adalah ba'da subuh, dari mulai tahajud ya, tahajud itu salat sunnah, satu-satunya salat sunnah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, nggak ada salat lain, nggak ada salat qobliyah, ba'diyah, nggak ada disebutkan, salat duha itu nggak ada. Tahajud disebutkan dalam Al-Qur'an. Fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam ataqarrubuka maqaman mahmuda. Jadi barang siapa yang ingin derajatnya naik ke derajat yang mahmudah, yang terpuji, tahajud jangan ditinggalkan. Salat sunnah Pak yang disebut dalam Al-Quran, salat tahajud, luar biasa. Tahajud adalah salat yang bahkan bagi Rasulullah itu wajib. Salat tahajud itu bukan sunnah bagi Nabi, bagi Rasulullah itu wajib salat tahajud, sunnah bagi kita. Salat tahajud kita tambah dengan qobliyah subuh.
Apabila subuh kita tambah dengan subuh berjamaah, setelah subuh berjamaah kita tambah dengan ta'lim atau zikir sampai dengan syuruk, ditutup dengan sholat syuruk 2 rakaat. Luar biasa itu pahalanya. Kita udah siap untuk bertempur menghadapi dunia setelah itu. Kerja, mau ada yang ngajar, mau ada yang apa. Setelah itu, setelah kayak tadi dari mulai tahajud sampai syuruk kita lakukan bismillah, insya Allah. Hari itu insya Allah semua apa yang kita lakukan akan lancar. Kalau nggak percaya silakan buktikan. Mulai dengan tahajud, tutup dengan syuruk. Makanya kenapa sih kok ada kultumnya abad subuh gitu kan ngantuk? Karena itu tadi rangkaiannya itu yang luar biasa. Kita berusaha terapkan dari mulai tahajud, silakan masing-masing di rumah. Tutup dengan syuruk di masjid di sini, insya Allah di hari itu apapun yang kita lakukan insya Allah lancar. Harapannya seperti itu. Kalaupun ada kendala-kendala ya sedikitlah kendala. Yang pasti pahala kita udah banyak di hari itu. Kita dapat pahala 100 rakaat sholat sunnah, kita dapat pahala seperti pahalanya orang haji dan umrah. Kita juga dapat pahala taklim dengan belajar didampingi oleh malaikat. Ya, seperti sekarang ini malaikat yang lagi menaungi kita semua dan mendoakan. Semua yang hadir di sini doakan supaya dosa-dosanya diampuni. Bayangin yang doakan malaikat. Kalau kita sendiri yang doa belum tentu dikabul, banyak dosanya. Malaikat yang doa dekat dengan Allah. Seperti itu. Ya, kenapa taklimnya itu pada subuh? Nggak pada isya atau pada maghrib dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau salah dari saya. Kita tutup aja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.